Apa itu audio? Audio merupakan salah satu elemen penting karena ikut berperan dalam membangun sistem pembelajaran dalam bentuk suara. Audio sendiri berasal dari getaran suatu benda, di mana frekuensi yang dapat didengar oleh manusia adalah sekitar 20 hingga 20.000 Hz. Lalu apa yang dimaksud dengan media audio? Media audio menurut Sujana dan Rifai adalah bahan yang mengandung pesan dalam bentuk auditif yang dapat merangsang pikiran, perhatian, perasaan, dan kemauan siswa sehingga terjadinya proses belajar mengajar. Sehingga jika diartikan dalam arti sempit, media audio adalah alat media yang isi pesannya hanya dapat diterima melalui indera pendengaran saja. Media audio memiliki sifat khusus, yaitu yang pertama mengandalkan suara, yang kedua personal, yang ketiga satu arah, dan yang keempat mampu menggugah daya imajinasi. Media audio juga memiliki beberapa karakteristik. Karakteristik yang pertama yaitu mampu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Maksud dari karakteristik yang pertama ini adalah kita mampu merekam maupun mendengarkan media audio dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, pesan dapat direkam dan dapat diputar kembali sesukanya. Pesan dapat direkam dan dapat diputar kembali sesukanya. Seperti contoh yang tadi. Yang ketiga, mengembangkan daya imajinasi dan merangsang partisipasi aktif pendengarnya. Yang keempat, mampu mengatasi masalah kekurangan pelajar ataupun pengajar. Dan yang kelima, sifat komunikasinya hanya satu arah. Dan yang terakhir, sangat sesuai untuk pengajaran musik ataupun bahasa. Itulah karakteristik dari media audio. Saya Sheila Yunisa, di sini saya akan menjelaskan beberapa kelebihan media audio. Yang pertama, media audio dapat merangsang imajinasi kita. Jadi ketika kita mendengarkan informasi yang disampaikan, kita dituntut untuk berimajinasi sekreatif mungkin terhadap apa yang kita dengar. Yang kedua, sifatnya mobile. Mudah dipindahkan sehingga mudah digunakan dimanapun. Kita juga dapat memutar ulang bagian dari media audio sesering yang kita butuhkan untuk lebih memahaminya. Yang ketiga, murah dalam hal perawatan dan pembuatan. Jadi ketika kita memilih media audio tersebut untuk digunakan sebagai media pembelajaran, kita tidak membutuhkan pengeluaran yang cukup banyak. Kelebihan media audio selanjutnya yaitu karena media audio ini sendiri membuat subjek lebih memusatkan perhatiannya terhadap kata, kalimat, ataupun bunyi. Jadi media audio sangat cocok digunakan untuk pelajaran bahasa dan musik, yang dimana bisa memfasilitasi bagaimana sih cara pelafalan suatu kata atau suatu kalimat yang benar, dan bisa memfasilitasi bagaimana bunyi dari suatu nada. Kelebihan selanjutnya, media audio mempunyai banyak sekali variasi. Seperti misalnya ada alat perekam yang belakangan ini banyak dikemas menjadi podcast. Lalu ada radio, ada piring hitam, ada CD, dan yang lainnya. Kelebihan yang terakhir adalah media audio ini mempunyai jangkauan yang sangat luas, yaitu tidak terbatas ruang dan waktu. Halo semua, di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai kelemahan-kelemahan media audio di dalam media pembelajaran. Yang pertama, media audio memiliki sifat komunikasi satu arah atau one-way communication. Dengan begitu, para pendengar atau pengguna media audio ini akan kesulitan untuk melakukan diskusi mengenai hal-hal yang belum dipahami. Untuk kelemahan media audio selanjutnya yaitu media audio hanya dapat melayani secara baik bagi pengguna atau pendengar yang sudah dapat berpikir secara abstrak. Kemudian kelemahan media audio lainnya yaitu media audio kebanyakan menggunakan kata dan bahasa verbal, sehingga hanya para pendengar atau pengguna yang memiliki tingkat pemahaman kata dan bahasa verbal yang cukup memadai yang dapat mengerti penyampaian atau isi penyampaian dari media audio tersebut. Kelemahan media audio selanjutnya yaitu dapat menimbulkan verbalisme pendengar, yang artinya media audio bisa disalahartikan ataupun terjadi diskriminatif di sebagian peserta didik. Nah, yang terakhir, media audio yang dilakukan melalui siaran radio biasanya dilakukan terpusat dan juga serempak. Nah, ini mengakibatkan sulitnya terjadi pengontrolan terhadap isi materi dan juga kepada siapa media audio tersebut ditujukan. Ya, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis media pembelajaran audio. Yang pertama ada media radio. Radio adalah media audio yang penyampaian pesannya dilakukan melalui pancaran gelombang elektromagnetik dari suatu pemancar. Pemberi pesan atau yang disebut penyiar secara langsung dapat mengkomunikasikan pesan atau informasi melalui suatu alat yang bernama mikrofon.
yang kemudian diolah dan dipancarkan ke segenap penjuru melalui gelombang elektromagnetik. Sehingga pendengar atau penerima pesan dapat menerima informasi tersebut melalui radio yang ia punya. Lalu yang kedua, ada media alat perekam pita magnetik, atau yang bisa kita kenal kaset tape recorder. Media ini menyajikan pesannya melalui proses perekaman kaset audio. Berbeda dengan radio, media ini tidak menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai alat pemancarannya. Lalu yang ketiga ada laboratorium bahasa. Laboratorium bahasa adalah alat untuk melatih siswa mendengar dan berbicara dalam bahasa asing dengan cara menyajikan materi pelajaran yang disiapkan sebelumnya. Pola dan saran penggunaan media audio. Yang pertama adalah terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran. Jadi audio digunakan langsung dalam pembelajaran, khususnya pada materi tertentu yang membutuhkan dukungan audio. Yang kedua adalah model pembelajaran interaktif. Seperti pada situasi kali ini, mau tidak mau kita harus tatap maya. Dan media audio sangat berperan penting dalam hal ini karena akan membantu mempermudah interaksi dan komunikasi antar siswa atau siswa dengan guru. Yang ketiga adalah diintegrasikan dengan media cetak. Media cetak yang dimaksud di sini contohnya adalah buku atau modul. Jadi siswa dituntut untuk sabar dan teliti karena harus mampu multitasking dalam menggunakan media audio sekaligus media cetak.